Yang saya bahas ini saya tunjukin bahwa ini teksnya begini loh, ini sejarahnya begini loh, ini otentik apa enggak loh, ini ada footnote begini loh, gitu, supaya umat Islam tahu, gitu. Kalau bicara di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama. Yang kita harus bicarakan juga kita tidak boleh menafsirkan agama orang lain, menafsirkan kitab suci orang lain, nggak boleh. Dalam arti begini, di teksnya kitab suci Kristen misalnya, memang tidak pernah tertulis Yesus mengatakan aku adalah Tuhan sembahlah aku gitu, tidak ada. Itu teksnya nggak ada, oke? Teksnya nggak ada. Tapi menurut yang mempercayai Yesus Tuhan, mereka mempercayai bahwa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang sama yang mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Itu pertama. Yang kedua juga masalah penerjemahan. Masalah penerjemahan itu juga bisa menjadi isu kalau penerjemahannya ternyata hanya cocok dengan mereka atau hanya mengikuti kaidah bahasa mereka gitu. Kaidah bahasa mereka itu artinya dalam arti mengikuti teologi mereka gitu. Kalau mengikuti kaidah bahasa Indonesia misalnya, atau kaidah bahasa teks aslinya misalnya Yunani atau Ibrani atau bahasa Arab misalnya, itu nanti ada bisa beda pengertian antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Contoh misalnya, kalau Mang Asep kata Tuan, Tuan ya, T-U-A-N, sama kata Tuhan, T-U-H-A-N, menurut Mang Asep itu artinya sama atau beda? Kalau menurut saya beda. Beda. Bedanya apa? Kalau Tuhan itu kan yang bos kita, majikan kita. Tuan. Tuan. Ya. Kalau Tuhan ya yang disembah. Sesembahan. Oke. Kalau bedanya Tuhan sama Allah, apa bedanya? Ya, tahu nggak? Saya sama Tuhan, sama-sama yang disembah. Iya. Tapi kalau Tuhan dan Allah, Allah adalah Tuhan. Tapi Tuhan kan belum tentu Allah. Ya, betul. Betul. Ya. Sekarang kalau Tuhan, itu nama atau bukan? Nama ya? Bukan. Bukan dong. Bukan. Tuhan. Itu kan jabatan, ya, gelar. Sebutan. Ya, gelar. Sebutan. Allah itu adalah nama daripada Rob kita. Ya. Di Qur'annya ada. Ya, jadi bedanya Tuhan sama Allah, kalau untuk orang Islam beda. Tuhan adalah sebutan umum, general name, atau gelar, atau title. Kalau tulisan Allah atau kita baca Allah, itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab, gitu. Orang-orang Islam mungkin akan mengatakan syahadatnya begini, tiada ilah atau tiada Tuhan selain Allah, ya. Tiada ilah selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Mana yang nama diri? Tentu nama dirinya adalah Allah ini. Mana yang nama jenis? Nama jenisnya adalah ilah atau Tuhan. Jadi bagi mereka, ya, ilah atau Tuhan itu hanya nama jenis. Tiada sembahan selain Allah gitu ya. Sembahan itu nama jenis, ya. Ilah itu nama jenis, Tuhan itu nama jenis, ya. Dan kebetulan satu kata Arab ini sudah masuk ke dalam kosakata Indonesia, kata ilah, ya. Jadi saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa saudara-saudara kita, saudara-saudara Muslim dan orang-orang yang berbahasa Arab itu tahu membedakan antara ilah dengan Allah. Mereka tahu pasti membedakan ilah dengan Allah itu bedanya apa. Kalau ilah adalah nama jenis, sedangkan Allah adalah nama diri. Kalau ada ucapan Islami semacam ini, ya Allah, ya Tuhanku, ini pasti ucapan Islami. Ya, artinya Tuhannya orang yang menyebut Allah itu
ya orang Islam nih ya, adalah Allah ya Allah ya Tuhanku. Nah, bagi orang Islam yang menyebut diri Allah adalah Tuhannya, nah itu dia. Ini ucapan Islami. Tapi ucapan Kristiani bunyinya seperti ini. Ucapan Kristiani. Ya Yesus ya Tuhanku. Nah, ini pasti ucapan Kristiani, sebab orang Islam nggak mungkin bilang, ya Yesus, ya Tuhanku. Oke? Hanya orang Kristen yang mengucapkan, ya Yesus, ya Tuhanku. Tapi anehnya, orang Kristen juga mengucapkan, ya Allah, ya Tuhanku. Nah, ini aneh, saudara-saudara. Seharusnya, orang Kristen Indonesia tidak pakai kata Allah, tapi pakai kata ilah, saudara-saudara. Percaya dirinya umat Kristen menggunakan nama Allah itu memang tidak punya dasar teologi sama sekali. Dalam kitab Tanak maupun Brit Kadasa berbahasa Ibrani serta kitab Textus Receptus berbahasa Yunani, bahkan yang berbahasa Inggris pun tidak ada nama Allah. Masih belum kapok juga umat Kristen dibantai Ustadz Islam karena penggunaan nama Allah yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dengan terjemahan Theos menjadi Allah, lalu tanpa disadari Yesus dimasukkan di sini. Padahal tidak, ini Theos. Nanti di dalam ayat yang lain baru ada Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah, Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Baca. Terpujilah Allah, Theos maksudnya, Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca Alkitab menemukan kata Allah, asumsi kita itu Yesus termasuk di dalamnya. Tidak, ini Bapa. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara. Berat. Karena konsep orang sudah salah. Ini masalah pemilihan kata-kata. Tapi juga bisa disebabkan karena perbedaan kata di dalam teks aslinya gitu. Nah, kalau teks aslinya kan kalau Perjanjian Lama itu tadinya dari Ibrani menjadi Yunani, baru menjadi Latin, baru menjadi Inggris dan sebagainya sampai ke bahasa Indonesia. Nah, itu juga nanti ada bedanya, yang Ibrani tadinya ada yang Tanak, terus kemudian yang dari versi awalnya Tanak, nanti ada versi Ibrani juga, tapi yang versi belakangan disebut versi Ibrani yang Masoretik. Bedanya apa? Yang awal dulu belum ada harkat, atau nikut bilangnya, tanda baca, yang Masoretik udah ada tanda baca, gitu. Jadi, kalau kita baru bicara terjemahan, itu bedanya sudah sekian banyak.